Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi ala kulli hal wa fi kulli hal. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim ala abdika wa rasulika wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 10 hari terakhir bulan Ramadan akan memunculkan semangat baru bagi kaum muslimin dimanapun berada, dimana selain tubuh yang sudah terbiasa dengan puasa Ramadan yang sudah dijalaninya selama paling tidak 20 hari sebelumnya, ditambah lagi ada janji Allah yang tersembunyi di antara malam-malam ganjil di 10 hari terakhir, yaitu Lailatul Qadar atau malam kemuliaan. Apa itu malam kemuliaan? Malam kemuliaan adalah malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Sebagaimana dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Wa ma adraka ma lailatul qadar. Lailatul qadri khairum min alfis syahr. Tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajar. Ila akhir ayat. Shadaqallahul azim. Yang artinya kami telah menurunkan Al-Quran di malam kemuliaan. Tahukah kamu apa itu malam kemuliaan? Yaitu malam yang lebih baik dari 1000 bulan. Pada malam itu para malaikat dan juga ar-ruh atau yang kita kenal dengan Jibril atas izin Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala, turun ke bumi, turun dari langit untuk mengatur segala urusan. Dan pada malam itu kesejahteraan meliputinya sampai terbit fajar. Al-Quran surat Al-Qadar ayat 1 sampai dengan 5. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa ada beberapa kemuliaan pada Lailatul Qadar, pada malam turunnya Lailatul Qadar. Apa saja itu? Yang pertama, di dalam surat Al-Qadar ayat 1, bahwa Al-Quran diturunkan pada malam Qadar, yaitu pada malam yang mulia, malam kemuliaan. Dan itu menurut Rasulullah hanya 1 kali terjadi. Lailatul Qadar turun atau Lailatul Qadar turun pada tanggal 17 Ramadan, bertepatan dengan turunnya Al-Quran. Hanya sekali itu terjadi dan tidak akan pernah terulang lagi menurut Rasulullah. Kemudian yang kedua, pelajaran atau penjelasan yang kedua, bahwa malam itu adalah lebih baik. Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Artinya amalan ibadah yang kita kerjakan yang bertepatan dengan turunnya Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala seperti ibadah selama 1000 bulan. Subhanallah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian penjelasan yang berikutnya adalah turunnya para malaikat
dan juga Ar-Ruh atau Jibril atas izin Allah turun dari langit menuju ke bumi untuk mengatur segala urusan manusia, mencatat semua doa, mencatat semua permintaan manusia, dan Allah akan mengabulkan permintaan dan doa-doa yang telah manusia panjatkan di malam Lailatul Qadar. Kemudian yang terakhir, malam itu merupakan malam yang sejahtera. Hampir semua makhluk yang ada di langit dan juga ada di bumi, semuanya bertasbih, semuanya berzikir, mengagungkan nama Allah Subhanahu wa ta'ala sampai terbitnya fajar. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Lalu usaha apa yang harus kita lakukan agar kita bisa menemui Lailatul Qadar atau malam kemuliaan? Ikhtiar apa yang harus kita lakukan untuk menjemput Lailatul Qadar? Yang pertama, menurut beberapa ulama mengatakan bahwa amalan-amalan yang bisa kita lakukan ketika malam Lailatul Qadar itu adalah membaca ayat kursi sampai dan juga ditambah dengan akhir surat Al-Baqarah ayat 284 sampai 286. Dengan membaca ayat kursi dan akhir surat Al-Baqarah itu, Allah akan mencatatnya sebagai amalan bahwa dia seperti qiyamul lail sepanjang malam. Kemudian amalan yang bisa kita lakukan yang kedua adalah membaca surat Al-Zalzalah. Membaca surat Al-Zalzalah 1 kali sama dengan membaca seperti membaca separuh atau setengah dari Al-Quran. Berarti di malam di malam Lailatul Qadar kita paling tidak membacanya adalah 2 kali surat Al-Zalzalah agar setara dengan 1 kali khatam Quran. Kemudian dilanjutkan dengan membaca surat Al-Kafirun yang 1 kalinya sama dengan 1/4 Al-Quran. Berarti kalau ingin 1 kali khataman Al-Quran senilai khataman Al-Quran, membaca Al-Kafirunnya adalah 4 kali. Setelah itu diteruskan dengan membaca surat Al-Ikhlas. Surat Al-Ikhlas fadilahnya 1 kali sama dengan 1/3 Al-Quran. Artinya membaca 3 kali surat Al-Ikhlas sama dengan 1 kali khatam Al-Quran. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kemudian membaca tasbih. Baca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, atau membaca tasbih-tasbih yang seperti yang kita bisa, yang kita hafal. Tidak harus yang paling sulit, karena Allah tidak akan pernah menyulitkan hambanya di dalam beribadah. Kemudian membaca istighfar. Membaca istighfar, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu kalau dibaca lengkap. Kalau tidak lengkap ya Pak, cukup astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu kalau yang paling pendek. Barang siapa yang membaca Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih salasan 3 kali, maka akan dihapuskan dosa-dosanya, meskipun dosa itu seluas atau sebanyak zabadil bahr, buih di lautan. Oleh karena itu, mari kita bersemangat untuk menyambut malam kemuliaan, menjemput Lailatul Qadar dengan amalan-amalan yang kita bisa. Kemudian juga kita dianjurkan untuk membaca sholawat atas Nabi
100 kali. Ditambah lagi dengan kalimat tahlil. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sebanyak 3 kali. Paling sedikitnya 3 kali. Afdolnya adalah 100 kali. Kemudian membaca doa. Yang terakhir adalah membaca doa Lailatul Qadar. Allahumma innaka afun karim tuhibbul afwa fa'fu anni. Itulah amalan-amalan yang bisa kita manfaatkan untuk menjemput Lailatul Qadar. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada guna dan manfaatnya, mampu memberikan semangat kepada kita untuk menjemput Lailatul Qadar. Dan mudah-mudahan Allah mempertemukan kita dengan Lailatul Qadar di Ramadan tahun ini. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya untuk semuanya wallahu a'lam bishawab. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.